Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran matematika ya. Seperti biasa, kita akan membahas tugas minggu lalu tentang program linier bagian pertama. Kemudian setelah itu kita melanjutkan ke program linier bagian kedua. Oke, langsung ke pembahasan yang kemarin ya, untuk menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, menentukan daerah penyelesaiannya, sama menentukan sistem pertidaksamaannya. Kemarin ada 4 soal, silahkan dibuka pekerjaan kalian, kita cocokkan bersama-sama. Jadi kalau kalian mengerjakan di form, tolong untuk kalian caranya itu ditulis di buku, jangan di oret-oretan kertas, jangan, biar nanti bisa untuk belajar lagi. Kalau sudah betul berarti sudah nggak usah nyatet, kalau belum betul ya dibetulkan. Oke, soal yang pertama ini menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini ya. X tambah 3Y lebih dari 6, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Oke, nanti berarti daerah penyelesaiannya seperti kemarin sudah dicontohkan, itu digambar di bidang kartesius ya. Langkah pertama adalah menggambar garis ini persamaan dari X ditambah 3Y sama dengan 6 dulu. Berarti dengan mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y di bidang kartesius ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian setelah itu satu-satu dicari titik potong sumbu X-nya dulu. Kalau cari titik potong sumbu X kemarin itu memisalkan Y-nya sama dengan 0. Berarti untuk persamaan yang ini Y-nya diganti 0 kayak gini. Nah, jadinya terus 3-nya dikalikan 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Kalau di jumlah 0 juga hasilnya bilangan itu sendiri, berarti tinggal X-nya sama dengan 6. Taruh di bidang kartesiusnya di sumbu X. Di sini misalkan 6 gitu. Terus setelah itu cari titik potong di sumbu Y, yaitu dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Sama dengan tadi, kalau Y-nya yang diganti 0, sekarang X-nya yang diganti 0. Gini kan, berarti tinggal 3Y sama dengan 6. Kemudian koefisiennya untuk membagi konstantanya, berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2, Y-nya taruh di sumbu Y. Misalkan di sini ini 2, Y sama dengan 2. Kemudian sudah ketemu titik potong di sumbu X dan sumbu Y, ini tinggal tarik garis lurus. Oke, tarik garis lurus. Sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu kemarin pakai titik uji. Misalkan ambil yang paling mudah, itu ambil titik O 0,0 ya. Substitusikan ke persamaan pertidaksamaan. Ini pertidaksamaannya ini kan, terus diganti X-nya ganti 0, ini X-nya kan depan X diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Gini ya, lebih dari 6 kan pertidaksamaannya. Nah, sementara di sini 0 ditambah 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 0 juga tetap 0. Jadinya kan 0 ini tetap lebih dari 6. Lah, 0 bukannya kurang dari 6, berarti kan ini pernyataannya salah. Jadi daerah penyelesaiannya itu kalau yang di 0,0 ini salah, berarti daerah penyelesaiannya bukan arah yang ke sini, tapi arah sebaliknya ke sana, jadinya di sini. Gitu. Kemudian pertidaksamaan selanjutnya ini X lebih dari 0. Kemarin kalau X-nya lebih dari 0, berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti yang di sebelah kiri ini dihilangkan. Seperti ini. Terus ada lagi nih satu lagi, Y-nya lebih dari 0. Maka daerah penyelesaiannya kalau Y-nya lebih dari 0 ada di atas sumbu X. Berarti ini yang di bawah sumbu X dihilangkan. Nah, sudah selesai. Jadi kemarin yang jawabannya itu, yang daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan
persamaan garisnya ya, dan di kanan sumbu Y, di atas sumbu X. Oke, lanjut soal yang kedua. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah sama seperti tadi yang pertama, cuma tadi yang pertama itu pertidaksamaannya ada 3, sekarang ada 1, 2, 3, 4. Dan kamu buat gambar garisnya itu ada 2. Ada 2 ya, ini sama ini. Oke. Langkahnya sama. Yang pertama, ini kan ada 2 pertidaksamaan yang mau digambar persamaan garisnya kan. Nah, ini kamu buat satu-satu dulu. Misalkan yang ini dulu. Ya, yang ini dulu, persamaan yang ini dulu. Itu digambar sama di bidang kartesius. Sama caranya untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang sumbu X-nya dulu, berarti Y-nya sama dengan 0. Dari persamaan ini, Y-nya diganti 0, gini. Oke, 4 kali 0, 0. Terus tinggal X-nya sama dengan 8. Taruh di sumbu X. Sini. Oke. Misalkan ini 8, gitu di sini. Terus sekarang tinggal titik potong di sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Sama persamaannya, bedanya X-nya yang diganti 0, kalau tadi Y-nya, berarti jadinya tinggal 4Y sama dengan 8. 4-nya untuk membagi, berarti Y-nya 8/4, itu 2. Taruh di sumbu Y, misalkan di sini 2. Itu. Habis itu tinggal ditarik garis sama seperti tadi. Kalau sudah ditarik garis, tinggal sekarang cari daerah penyelesaiannya. Titik ujinya sama, ambil yang paling mudah aja, ambil 0,0. Oke. Terus sekarang masukkan ke pertidaksamaannya ya. Diganti 0 semua. Jadinya 0 ditambah 4Y. Y-nya ganti 0 juga. Lebih dari 8. Nah, ini kan dijumlah juga 0. Ini dijumlah 0. 0 lebih dari 8, ini juga pernyataan yang salah. Jadi, sistem pertidaksamaannya daerahnya ada di daerah yang nggak ada 0,0-nya. Sekarang, yang ini, X lebih dari 0, berarti di kanan sumbu Y, dihilangkan yang sebelah kiri. Terus Y lebih dari 0, berarti di atas sumbu X. Jadi yang ini di bawah sumbu X, ini juga dihilangkan. Nah, kan jadinya tinggal seperti ini. Ini baru pertidaksamaan yang pertama. Sekarang masuk pertidaksamaan yang kedua. Kalian nanti gambarnya itu cukup satu gambar aja ya. Ini saya setiap slide ada gambarnya karena kalian harus tahu langkah-langkah urutan untuk menggambarnya. Oke, kalian gambarnya cukup satu aja. Tinggal silahkan nanti kasih keterangan sejelas-jelasnya di catatan kalian sendiri. Oke. Terus yang kedua, sekarang kita cari titik potong garis yang ini. 2X ditambah Y sama dengan 4. Sama, cari titik potong sumbu X-nya dulu. Berarti Y-nya sama dengan 0. Jadinya gini kan, Y-nya diganti 0, persamaannya sama yang ini. Terus tinggal 2X sama dengan 4. 2-nya untuk membagi, berarti di sini samping ya. X sama dengan 4/2. 4 bagi 2 itu 2. Berarti ini X-nya 2. Taruh di sumbu X. Misalkan di sini 2. Sekarang tinggal cari titik potong di sumbu Y. X-nya diganti 0. Ini ya, X-nya diganti 0. Berarti tinggal 0 ditambah Y, 0 tambah Y itu sama aja Y, berarti tinggal Y sama dengan 4. Berarti di sumbu Y, kamu kasih titik 4. Yang pakai buku streamin lebih kepenak ini ya, kalau pakai gambar kayak gini, sudah ada plot-plotnya. Berarti kasih 4 di sini, misalkan 4. Terus tinggal 4 sama 2 ini, ditarik garis lurus. Oke, kalau sudah, berarti tinggal mencari daerahnya seperti biasa, ambil yang paling mudah 0,0, masukkan ke pertidaksamaannya. Kalau tadi lebih dari, sekarang tandanya kurang dari.
Berarti masukkan 2x, berarti 2 kali 0 diganti 0 x-nya, terus ditambah y-nya juga ganti 0, kurang dari 4. Ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan hasilnya 0 kan? 0 kurang dari 4. Ini pernyataan 0 kurang dari 4 benar nggak? Pernyataan 0 kurang dari 4 itu betul. Berarti daerahnya itu yang ada 0,0-nya. Berarti kan di sebelah kirinya ya. Sini. Saya pakai warnanya berbeda biar bisa mudah untuk membedakan. Kalau kamu punya misalkan ini pakai pulpen hitam, ini nanti pakai pulpen merah gitu aja biar lebih mudah untuk dipelajari lagi. Oke. Terus sekarang x-nya lebih dari 0 sama. Berarti kalau x-nya lebih dari 0, daerahnya ada di sebelah kanan x gini. Terus y-nya lebih dari 0, maka daerahnya ada di sebelah atas sumbu x. Gini kan? Nah, kalau sudah kayak gini, kan ada 2. Loh, daerahnya yang mana? Daerahnya itu yang memenuhi 2 pertidaksamaan. Jadi kalau yang pertidaksamaan garis yang ini kan daerahnya ke atas, garis yang ini daerahnya ke sini. Nah, yang memenuhi dua-duanya yang mana? Kalau yang sebelah sini, ini kan cuma yang kuning aja. Kalau yang sebelah sini, ini cuma yang biru aja. Berarti yang memenuhi itu yang ada semuanya, ada kuning, ada biru. Berarti yang ini, yang ketumpuk ini. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang di sini. Oke ya. Di sini nih. Oke. Ini untuk mencari daerah penyelesaiannya. Jadi makanya saya suruh pakai pulpen yang beda warna itu supaya nanti bisa membedakan. Kalau kamu pakainya pulpennya hitam semua ngarsirnya, nanti lebih mumet kamu untuk lihatnya lagi pas mau belajar lagi buat ulangan kayak gitu kan lebih susah lagi. Kalau pulpennya beda warna kan jadinya lebih mudah. Gambarnya pakai penggaris biar rapi. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Sistem pertidaksamaan dari penyelesaian di bawah ini adalah, nah, yang ketiga ini daerahnya sudah diketahui, dicari sistem pertidaksamaannya. Kemarin sudah diajarin ya caranya. Berarti misalkan kalau ada 2 garis, yang satu dimisalkan G1, yang satunya dimisalkan G2. Nih. Terus sekarang kita cari satu-satu. Berarti misalkan mau yang G1 dulu. Yang G1 kan garisnya yang ini. Garisnya yang ini kan. Berarti ambil yang di sumbu Y dulu. Ini untuk di depan, jadi 21X. Terus yang sumbu X. Ini positif, berarti nanti ditambah 7Y. Sama dengan dikalikan 21 kali 7. Terus karena semuanya bisa dibagi 7, ini kan bisa dibagi 7. Kedua ruas dibagi 7. Jadinya gini. 21 bagi 7, 3. 7 bagi 7, 1. Nggak perlu ditulis. Kalau ini 21 kali 7 bagi 7. Itu jadinya 21. Tinggal coret aja 7-nya. Kemarin saya minta maaf untuk di pilihan ganda. Di soal yang ini keliru saya nulisnya ya. Di pilihan ganda kemarin saya nulisnya angkanya 3 semua. Ya. Nanti kamu ganti aja jawabannya, oke? Terus setelah itu uji titik yang terletak pada daerah penyelesaian. Berarti misalkan ini kan ada di sini. Saya ambil aja 8 di sini, misalkan 0,1 kan ada di sini. Enggak apa-apa ya, ambil di sini 8,1. Nah, terus dimasukkan ke persamaannya. Persamaannya kan yang ini 3x ditambah y sama dengan 21. 3x, x-nya diganti angka yang di depan, diganti 8, ditambah y-nya diganti 1. Gini ya. Yang depan untuk ganti x, yang belakang untuk ganti y. Sama dengan 3 kali 8, 24, ini tambah 1.
24 tambah 1, 25. Sementara sekarang setelah ketemu hasilnya, kita bandingkan dengan yang ada di persamaan, konstanta yang ada di persamaan ya. 25 sama 21, itu besar yang mana? Kan besar yang 25, ya kan? Besar yang 25 berarti pertidaksamaannya itu tandanya adalah lebih besar. Jadi ini persamaan ini pertidaksamaannya tandanya lebih besar karena ini 25 lebih besar daripada 21. Oke. Terus sekarang kita ke persamaan garis yang G2. G2 itu yang ini. Ini kan. Ambil yang di sumbu Y dulu. 10 ini untuk di depan jadi 10x, terus di sumbu x ini positif berarti ditambah 15y sama dengan dikalikan sama 10 kali 15. Terus 10 sama 15 ini kan sama-sama bisa dibagi 5, berarti semuanya dibagi 5, jadinya gini, 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Ini bisa dibagi semua, tapi kalau perkalian cukup salah satu saja. Saya ambil yang 10 bagi 5 2, 15 nya tetap. Kalau misalkan kamu 10 nya mau tetap, 15 nya yang dibagi 5 juga nggak apa-apa, hasilnya sama saja. Berarti jadinya 2x ditambah 3y sama dengan 30. Sekarang ambil titiknya, sama aja karena daerah penyelesaiannya kan sama. Jadi ambil titiknya yang sama aja, 8,1. Dimasukkan ke persamaan yang ini, 2x tambah 3y. Berarti 2 kali 8, 8-nya untuk x, tambah 3y. Y-nya diganti 1. 2 kali 8 itu 16, 3 kali 1, 3. Dijumlah jadinya 19. Sekarang kita bandingkan 19 sama ini tadi 30 kan, berarti mana yang lebih besar? 19-nya ini kan lebih kecil gini, berarti sekarang tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil gitu. Berarti kan sudah ketemu pertidaksamaan yang ini yang G1, ini yang G2. Berarti sekarang nah gini, sekarang lihat daerah yang diarsirnya. Yang diarsir itu kan sumbu Y-nya kan ini ada di sebelah kanan sumbu Y kan, berarti X-nya lebih dari 0. Terus di atas sumbu X, kan nggak ada yang sampai di bawah sumbu X, batasnya di sini, berarti Y-nya juga lebih dari 0. Jadi pertidaksamaannya itu, ini yang G1, masukkan sini, terus yang persamaan yang kedua G2-nya, kemudian lanjut X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, X dan Y anggota bilangan real. Terus kalau misalkan pilihan ganda, Bu, kemarin ini yang persamaan pertidaksamaan pertama sama kedua kebalik, yang ini di depan, yang ini di belakang, nggak masalah, ini tinggal ditukar aja, nggak apa-apa. Oke, nggak usah bingung-bingung, itu nggak masalah. Oke, sekarang lanjut ke soal yang terakhir. Ini juga, ini sistem pertidaksamaannya sudah diketahui. Nah, grafiknya juga sudah, tapi di sini daerah penyelesaiannya belum ada. Berarti kamu cari yang mau diarsir itu nomor berapa? Apa nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Ini ya pakai caranya gabungan antara yang mencari sistem pertidaksamaan dengan yang mencari daerah penyelesaian. Berarti karena ini udah ada gambarnya, ya sama aja. Ini dimisalkan garisnya G1 dan G2. Sekarang langkah pertama itu menentukan pertidaksamaan G1-nya dulu. Oke, G1-nya dulu misalkan. Berarti ambil yang di sumbu Y dulu, kan ini garisnya. Ambil yang di sumbu Y ini 8 untuk di depan, 8x. Terus yang di sumbu X ini positif, jadi ditambah 6y sama dengan dikalikan 8 kali 6. 8 kali 6 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi dibagi 2, jadi gini, 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Ini 8-nya salah satu aja, saya bagi 8-nya, 8 bagi 2 4, 6-nya tetap. Berarti jadinya ketemu
ini kan 4x tambah 3y sama dengan 24. Nggak usah langsung uji titik yang ada di daerah penyelesaian, karena ini belum ada daerah penyelesaiannya. Kita lihat ke soal. Ini kan 4x ditambah 3y sama 3x ditambah 5y. Kan itu sama aja yang ini, 8x tambah 3y. Konsolanya juga 24. Berarti ini persamaannya, pertidaksamaannya kan yang kurang dari. Oke. Kalau kurang dari, sekarang ambil titik ujinya. Ambil titik uji itu seperti biasa, paling gampang ambil 0,0 ya di sini. Masukkan ke pertidaksamaannya yang ini. X-nya ganti 0, Y-nya juga ganti 0. Jadinya 4 kali 0, ini 0-nya. Tambah 3 kali 0 ya, Y-nya ganti 0, kurang dari 24. Ini dijumlah 0 tambah 0 jadinya 0. 0 kurang dari 24 itu betul apa salah? 0 kurang dari 24 itu betul, ya kan? Berarti daerahnya ada di daerah yang memuat titik 0,0 di sini. Ini kan memuat titik 0,0, tinggal dipanjangin aja ke sini ya. Terus habis itu sekarang ke pertidaksamaan garis yang G2. Karena tadi G1-nya kan sudah ketemu ya pertidaksamaannya, otomatis ke yang G2-nya, karena di sini kan sudah ada, kamu nggak perlu ngitung lagi, berarti otomatis G2-nya itu yang ini, yang pertidaksamaan yang kedua. Ini kan, jadi nggak perlu repot-repot ngitung lagi karena di sini udah ada. Gitu. Jadi ngitungnya cuma 1 kali untuk cari persamaan pertidaksamaannya. Kemudian langsung kita ambil 0,0 juga untuk titik uji, masukkan ke persamaannya yang pertidaksamaannya yang ini. Berarti tinggal X ganti 0, Y-nya juga ganti 0. 3 kali 0 tambah 5 kali 0 lebih dari 30. Tinggal ini dijumlah juga. Jadinya ini kan dijumlah 0 ya. Ini 0 tambah 0 jadinya 0 lebih dari 30. Pernyataan ini benar apa salah? Salah kan? Berarti kalau salah, pertidaksamaannya itu kan tadi ambil titik 0,0. Berarti daerahnya yang nggak ada titik 0,0-nya, berarti di atasnya garis G2. Jadi di sini. Nah, sudah ketemu gini, berarti kan sekarang tinggal langsung ke sini pertidaksamaan yang ini. X lebih dari 0 berarti ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti yang di sebelah kiri ini hapus semua. Oke. Terus kemudian yang terakhir ini Y lebih dari 0 berarti ada di atas sumbu X. Berarti yang bawahnya sumbu X ini hapus semua juga. Oke, tinggal kayak gini, sama seperti tadi. Kalau ini cuma biru aja, ini cuma kuning aja, berarti ambil yang tumpukan keduanya. Jadi daerah penyelesaiannya ada di nomor 1 gitu. Nah, itu untuk pembahasannya. Nanti silahkan dibetulkan yang masih salah ya, biar nanti kamu kalau belajar juga simpanan soalnya banyak. Oke, sekarang untuk melanjutkan materi yang sebelumnya ada di video program linear yang part 2. Silahkan dibuka di situ. PDF-nya juga sudah saya sediakan kalau misalkan yang tidak ada kuota untuk menonton video. Oke. Terima kasih, untuk pembahasan kita selesai sampai di sini. Untuk materinya silahkan bisa dilihat, ada PDF juga saya sudah sediakan di video, ada di video program linear yang part kedua. Terus untuk link tugasnya ada di video materinya, saya taruh di deskripsi di video materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.